Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Soleha? Tetap semangat ya. Sekarang kita akan belajar ilmu pengetahuan alam. Sudah siap? Yuk siap-siap. Soleha, coba lihat. Di sekitar kita banyak sekali benda. Benda itu apa sih? Benda adalah segala sesuatu di sekitar kita yang berwujud dan memiliki massa. Berdasarkan wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi benda padat, benda cair, dan benda gas. Lalu siapa ya yang memberi nama benda-benda yang banyak itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan Dia Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, "Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar, orang-orang yang benar." Ternyata Allah lah yang memberitahukan nama benda-benda di seluruh dunia dan luar angkasa ini. Masya Allah. Dan Allah pula yang memberikan sifat-sifat pada benda-benda tersebut. Pada benda padat, benda cair, dan benda gas. Simak yuk penjelasannya. Sifat dan perubahan bentuk benda. Hai semua, kali ini kita akan belajar sambil bermain tentang berbagai wujud benda. Kalian tentunya tahu sekali ya gambar ini. Ini gambar kursi. Bisakah kalian memegangnya? Apakah bentuknya bisa berubah-ubah? Tentu saja tidak, karena kursi adalah benda padat. Nah, sekarang coba kamu lihat gambar ini. Tentunya kalian setiap hari pasti menyentuh air. Kita semua butuh air, baik untuk minum, mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya. Tahukah kalian air berwujud apa? Bagus, air berwujud cair. Sekarang coba kamu perhatikan gambar balon berwarna-warni ini. Apakah yang membuat balon yang tadinya kempes bisa mengembang? Ya, balon berisi udara, sehingga ia dapat mengembang. Menurut kalian, apakah wujud udara itu? Betul, udara wujudnya gas. Coba kalian sebutkan benda apa lagi ya yang berwujud gas? Sekarang, mari lihat pensil ini. Ketika pensil ini dipegang dan diletakkan di dalam tas, bentuknya tetap sama, tidak berubah. Sekarang, coba kalian lihat kain ini. Kain ini juga benda padat, akan tetapi bentuknya bisa berubah. Bentuk awalnya adalah sehelai kain, kemudian dipotong dan dijahit, sehingga berubah bentuk menjadi sebuah baju. Nah, benda padat juga dapat berubah bentuknya dengan cara tertentu. Contohnya ya kain ini. Perhatikan ini. Mengapa bentuk air dapat berubah-ubah? Betul, benda cair dapat berubah sesuai dengan wadahnya. Jika kita menuangkan air ke dalam gelas, maka bentuk air seperti gelas. Tetapi, jika menuangkan air ke dalam mangkok, maka bentuknya seperti mangkok. Dan jika kita menuangkannya air ke dalam botol, maka bentuknya seperti apa, hayo? Ya, bentuknya berubah seperti botol. Nah, selain bisa berubah-ubah, ternyata benda cair juga dapat menempati ruang dan mempunyai massa. Seperti yang bisa kita lihat di Globi. Air yang tumpah membuktikan bahwa seluruh ruangan gelas sudah terisi oleh air. Mengapa demikian? Itu terjadi karena air mempunyai massa. Hal ini bisa kita lihat ketika kita mengangkat gelas kosong, maka terasa akan lebih ringan dibandingkan jika kita mengangkat gelas yang sudah berisi air. Selain mempunyai massa, benda cair juga mempunyai sifat bahwa permukaan benda cair yang tenang selalu datar.
Akan tetapi, jika mendapat usikan, permukaan air tidak lagi datar. Coba kamu perhatikan ini. Kalian tentunya pernah melihat air sungai atau air terjun. Kemanakah airnya mengalir? Ya, benda cair mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah seperti air terjun ini. Benda cair juga dapat melarutkan zat tertentu, seperti saat kamu membuat es teh manis. Jika secangkir teh pahit kita berikan sesendok gula pasir, kemudian diaduk, maka kita akan memperoleh secangkir teh manis. Itu karena gula pasir dapat larut dalam air teh, sehingga rasa air teh menjadi manis. Air dapat melarutkan zat atau bahan tertentu, sehingga air disebut zat pelarut. Sedangkan air dan zat yang terlarut di dalamnya disebut larutan. Sekarang lihat balon ini. Apakah yang terjadi jika balon ini ditiup? Balonnya akan mengembang, bukan? Benda gas terdapat di mana-mana. Iya, karena di permukaan bumi ini selalu dikelilingi oleh benda gas yang disebut udara. Seperti udara di dalam balon ini. Benda gas menempati ruang dan bentuknya dapat berubah-ubah sesuai dengan ruang yang ditempatinya. Benda gas juga mempunyai massa loh. Nah, coba bandingkan balon kempis dan balon berisi. Jika kita timbang, maka balon berisi udara tentunya akan lebih berat, bukan? Sekarang kalian sudah tahu tentang berbagai wujud benda. Apakah kalian bisa menyebutkannya satu persatu? Betul sekali. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Bagus, menyenangkan sekali, bukan? Kesimpulan, waktunya mencatat. Tulis ya. Ciri benda padat antara lain: 1. Volume tetap dan tidak mengikuti bentuk wadahnya. 2. Bentuk dapat berubah dengan perlakuan tertentu, seperti dipotong atau dipanaskan. 3. Materi penyusun benda sangat rapat. Contohnya, meja, kaca, batu, dan lain-lain. Ciri benda cair antara lain: 1. Volume tetap dan bentuk berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya. 2. Menekan ke segala arah. 3. Permukaan benda cair yang tenang selalu datar. 4. Mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Contoh benda cair antara lain air dan minyak. Ciri-ciri benda gas antara lain mengisi seluruh ruang. 2. Mengikuti bentuk wadahnya. 3. Menekan ke segala arah. Contoh benda gas adalah udara. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dulu video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.